Teman-teman, pernah nggak kalian merasa sudah belajar saham berbulan-bulan, nonton banyak video, ikut grup saham, bahkan beli rekomendasi, tapi hasilnya tetap saja boncos? Kalian beli saham saat semua orang bilang bagus, tapi beberapa hari kemudian malah turun dalam. Akhirnya panik, jual rugi, lalu saham itu naik lagi setelah kalian keluar. Siklus seperti ini terus berulang, sampai banyak investor akhirnya menyerah dan berpikir bahwa saham hanyalah permainan orang besar. Padahal, sebenarnya masalah utamanya bukan karena kalian kurang pintar. Masalah terbesar kebanyakan investor pemula adalah mereka tidak memahami satu ilmu paling penting dalam dunia saham, yaitu kemampuan untuk membaca momentum dan mengendalikan psikologi saat market bergerak liar. Tanpa ilmu ini, sehebat apapun analisis kalian, hasilnya akan tetap sulit konsisten. Di dunia saham, banyak orang terlalu fokus mencari saham gorengan berikutnya, atau saham yang katanya bakal naik ratusan persen. Mereka sibuk mengejar cuan cepat, tapi lupa bahwa tujuan utama investor sukses bukan sekedar mencari profit besar. Investor sukses selalu memikirkan satu hal penting terlebih dahulu, yaitu bertahan hidup di market. Karena kalau modal kalian habis akibat salah strategi, kalian tidak akan punya kesempatan menikmati kenaikan saham bagus di masa depan. Market itu seperti lautan besar, kadang tenang, kadang badai. Orang yang bisa bertahan bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling disiplin menjaga kapal mereka agar tidak tenggelam. Inilah kenapa banyak trader profesional lebih fokus mengelola resiko dibanding memikirkan profit besar setiap hari. Nah, ilmu saham yang wajib kalian kuasai agar tetap survive dan cuan sebenarnya terdengar sederhana, tapi sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Ilmu itu adalah manajemen resiko dan pengendalian emosi ketika market bergerak tidak sesuai harapan. Banyak orang tahu teori cut loss, tahu pentingnya disiplin, tahu jangan FOMO, tapi saat market benar-benar merah, semua teori itu tiba-tiba hilang. Mereka mulai berharap sahamnya balik naik, padahal tren sudah rusak. Mereka averaging tanpa rencana, mereka masuk saham hanya karena takut ketinggalan momentum. Dan akhirnya keputusan investasi berubah menjadi keputusan emosional. Padahal di market saham, emosi adalah musuh terbesar yang diam-diam menghancurkan portofolio kalian sedikit demi sedikit tanpa disadari. Coba perhatikan investor-investor besar dunia. Mereka bukan menang karena selalu benar menebak arah market. Bahkan investor profesional pun sering salah. Yang membedakan adalah ketika salah, kerugian mereka kecil. Tapi saat benar, keuntungan mereka bisa sangat besar. Ini adalah pola pikir yang harus mulai kalian tanamkan dari sekarang. Jangan berpikir bagaimana cara cepat kaya dari saham, tapi berpikirlah bagaimana cara tetap bertahan di market selama bertahun-tahun. Karena kekayaan besar di saham biasanya bukan datang dari satu transaksi ajaib, melainkan dari konsistensi, disiplin, dan kemampuan menjaga modal tetap aman. Di video ini, kita akan membahas cara mendalam satu ilmu saham yang benar-benar wajib kalian kuasai kalau ingin tetap survive dan cuan dalam kondisi market apapun. Satu hal yang harus kalian pahami sejak awal adalah market saham tidak pernah peduli dengan harapan, keyakinan, ataupun perasaan kalian. Banyak investor pemula masuk saham dengan rasa percaya diri tinggi setelah membaca berita bagus atau melihat influencer saham mengatakan bahwa sebuah saham akan terbang tinggi. Tapi kenyataannya, market bisa bergerak berlawanan dengan ekspektasi siapapun. Kalian mungkin merasa sudah riset mendalam, membaca laporan keuangan, bahkan yakin perusahaan itu bagus untuk jangka panjang. Namun ketika market sedang takut, saham bagus pun bisa ikut dihajar turun. Disinilah mental investor diuji. Karena saat harga mulai merah, kebanyakan orang tidak lagi berpikir logis. Mereka mulai panik, mulai takut modal habis, lalu mengambil keputusan secara emosional yang justru memperbesar kerugian mereka sendiri. Masalah terbesar investor pemula bukan karena mereka tidak bisa mencari saham bagus, tetapi karena mereka tidak punya sistem untuk melindungi diri ketika salah. Mereka terlalu fokus mencari titik entry sempurna, tapi lupa menyiapkan rencana jika market ternyata bergerak tidak sesuai prediksi. Padahal dalam dunia saham, tidak ada yang namanya prediksi selalu benar. Bahkan trader kelas dunia pun memiliki banyak transaksi yang gagal. Yang membuat mereka tetap kaya adalah mereka tahu kapan harus berhenti rugi dan kapan membiarkan keuntungan terus bertumbuh. Sementara investor pemula sering melakukan kebalikan. Ketika rugi mereka tahan terus karena berharap balik modal, tapi ketika untung sedikit langsung dijual karena takut profit hilang. Akibatnya kerugian menjadi besar sementara keuntungan selalu kecil. Kalau pola ini terus dilakukan, maka sebesar apapun modal kalian, perlahan akan habis dimakan market. Sekarang coba bayangkan, kalian masuk ke medan perang tanpa membawa tameng. Kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan besar, kalian akan kalah sebelum sempat menyerang. Nah, itulah yang terjadi kalau kalian masuk market tanpa manajemen resiko. Banyak orang berpikir manajemen resiko itu membosankan, karena tidak langsung menghasilkan uang. Padahal, justru itulah pondasi utama agar kalian bisa bertahan lama. Investor profesional selalu menentukan batas resiko sebelum membeli saham. Mereka tahu berapa persen kerugian maksimal yang bisa diterima. Mereka tidak mempertaruhkan seluruh modal hanya pada satu saham.
Mereka sadar bahwa market bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, mereka selalu menjaga agar satu kesalahan tidak menghancurkan seluruh portofolio. Ini adalah pola pikir yang membedakan antara investor yang bertahan bertahun-tahun dengan investor yang hanya bertahan beberapa bulan lalu menyerah. Satu ilmu penting yang harus kalian tanamkan mulai hari ini adalah jangan pernah menikah dengan saham. Banyak orang jatuh cinta pada satu emiten sampai tidak bisa berpikir objektif lagi. Mereka terus membela saham itu meskipun tren sudah turun parah. Mereka menganggap cut loss sebagai kekalahan. Padahal sebenarnya cut loss adalah alat penyelamat modal. Ingat baik-baik. Modal adalah nyawa kalian di market. Kalau modal habis, permainan selesai. Karena itu, jangan biarkan ego menghancurkan akun kalian. Investor sukses bukan orang yang selalu benar, tetapi orang yang mampu mengakui kesalahan lebih cepat dibanding kebanyakan orang. Semakin cepat kalian menerima bahwa market selalu benar dan ego kalian bisa salah, semakin cepat juga kalian berkembang menjadi investor yang lebih matang dan lebih siap menghadapi kerasnya dunia saham. Pernah nggak kalian melihat situasi di mana market tiba-tiba merah besar? Grup saham penuh ketakutan, media mulai memberitakan krisis, dan semua orang sibuk menjual saham mereka. Nah, justru di momen seperti itulah mental investor benar-benar diuji. Banyak orang mengira investor sukses selalu cuan karena mereka punya informasi rahasia atau kemampuan memprediksi market dengan akurat. Padahal kenyataannya, kebanyakan investor besar menang karena mereka memiliki disiplin yang jauh lebih kuat dibanding investor biasa. Mereka tidak mudah terbawa suasana. Saat market euforia, mereka tetap tenang. Saat market panik, mereka juga tetap tenang. Mereka paham bahwa market bergerak dalam siklus. Ada masa naik, ada masa turun. Dan orang yang bisa menghasilkan keuntungan besar biasanya adalah orang yang mampu berpikir jernih ketika mayoritas orang kehilangan kontrol emosinya. Kebanyakan investor pemula melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Mereka membeli saham ketika harga sudah naik tinggi karena takut ketinggalan momentum. Mereka melihat orang lain untung besar, lalu mulai ikut masuk tanpa analisis matang. Akhirnya mereka membeli di harga mahal. Lalu ketika market mulai koreksi, rasa takut mulai muncul. Portofolio merah sedikit, langsung panik. Turun lebih dalam, mulai stres. Dan saat kerugian sudah besar, akhirnya mereka menyerah lalu menjual saham di titik terendah. Setelah itu, market perlahan pulih dan saham kembali naik tanpa mereka. Siklus seperti ini sangat sering terjadi karena keputusan investasi didasarkan pada emosi, bukan strategi. Itulah kenapa disiplin jauh lebih penting dibanding sekadar pintar analisis. Karena sehebat apapun analisis kalian, kalau mental tidak kuat menghadapi tekanan market, hasil akhirnya tetap sulit maksimal. Investor profesional selalu punya aturan yang jelas sebelum masuk market. Mereka tidak membeli saham hanya karena feeling atau ikut-ikutan influencer. Mereka punya alasan yang kuat kenapa membeli saham tersebut, kapan harus keluar jika salah, dan kapan harus mengambil keuntungan jika target tercapai. Dengan sistem seperti ini, keputusan mereka menjadi lebih objektif dan tidak mudah dipengaruhi suasana market. Sebaliknya, investor pemula sering masuk market tanpa rencana jelas. Mereka hanya berharap harga naik. Ketika harga turun, mereka bingung harus bagaimana. Mau cut loss, takut rugi. Mau tambah modal, takut turun lagi. Akhirnya mereka hanya diam melihat portofolio hancur perlahan. Padahal dalam dunia saham, ketidakjelasan strategi adalah salah satu penyebab terbesar kerugian. Market sangat keras terhadap orang yang datang tanpa persiapan matang. Ada satu kalimat penting yang sering digunakan trader profesional, yaitu lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan modal. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Banyak investor terlalu takut ketinggalan cuan sampai akhirnya masuk ke saham yang sebenarnya tidak mereka pahami. Mereka merasa harus selalu trading setiap hari. Padahal kenyataannya, kadang keputusan terbaik justru adalah tidak melakukan apa-apa dan menunggu momentum yang benar-benar bagus. Investor sukses tahu bahwa kesempatan di market tidak akan pernah habis. Selama modal masih aman, peluang cuan akan selalu datang lagi. Karena itu, fokus utama kalian bukan mengejar profit besar secepat mungkin, melainkan menjaga konsistensi dan bertahan lebih lama dibanding mayoritas orang. Sebab di market saham, orang yang bertahan paling lama biasanya memiliki peluang paling besar untuk memenangkan permainan. Ada satu kebiasaan yang terlihat sepele, tetapi diam-diam menjadi penyebab utama banyak investor gagal di market saham. Kebiasaan itu adalah tidak sabar. Banyak orang masuk ke dunia saham dengan ekspektasi ingin cepat kaya dalam waktu singkat. Mereka melihat postingan profit ratusan %, melihat screenshot cuan besar di media sosial, lalu berpikir bahwa saham adalah jalan tercepat untuk menghasilkan uang. Akibatnya, mereka mulai memaksakan transaksi setiap hari. Mereka merasa harus selalu membeli sesuatu agar terlihat produktif. Padahal market tidak selalu memberikan peluang bagus setiap saat. Investor yang tidak sabar biasanya akan lebih mudah masuk di harga yang salah, membeli saham hanya karena hype, dan akhirnya terjebak ketika tren mulai berubah.
Disinilah pentingnya memahami bahwa kesabaran adalah bagian dari strategi, bukan tanda kelemahan. Coba perhatikan bagaimana investor profesional bekerja. Mereka tidak asal masuk saham hanya karena market sedang ramai. Mereka bisa menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu sampai menemukan momentum yang benar-benar sesuai dengan kriteria mereka. Mereka sadar bahwa satu keputusan buruk bisa merusak hasil yang sudah dibangun lama. Sedangkan investor pemula sering terlalu agresif, baru melihat candle hijau langsung FOMO, baru mendengar rumor langsung beli besar-besaran. Mereka lebih fokus mengejar sensasi cepat dibanding menjaga kualitas keputusan investasi. Padahal market saham adalah permainan probabilitas, tidak semua peluang layak diambil. Semakin kalian disiplin memilih peluang terbaik, semakin besar kemungkinan kalian menghasilkan profit yang konsisten dalam jangka panjang. Karena di market, kualitas keputusan jauh lebih penting dibanding jumlah transaksi yang kalian lakukan setiap hari. Selain tidak sabar, banyak investor juga memiliki kebiasaan berbahaya lainnya, yaitu terlalu percaya diri setelah profit beberapa kali. Ini sangat sering terjadi. Ketika seseorang baru mendapatkan cuan besar, biasanya rasa percaya dirinya meningkat drastis. Mereka mulai merasa sudah memahami market sepenuhnya. Akhirnya, ukuran transaksi diperbesar tanpa perhitungan matang. Risiko mulai diabaikan, aturan trading mulai dilanggar. Dan di titik inilah, market sering memberikan pelajaran yang sangat mahal. Ingat baik-baik, market punya cara unik untuk menghukum orang yang terlalu emosional, baik saat takut maupun saat terlalu percaya diri. Karena itu, investor sukses selalu menjaga mindset mereka tetap stabil. Mereka tidak merasa paling hebat ketika profit besar, dan tidak langsung putus asa ketika mengalami kerugian. Mereka fokus pada proses, bukan sekedar hasil jangka pendek. Satu ilmu penting yang harus kalian kuasai agar tetap survive dan cuan adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri. Karena musuh terbesar dalam investasi sebenarnya bukan bandar, bukan market maker, dan bukan kondisi ekonomi. Musuh terbesar kalian adalah emosi kalian sendiri. Ketika rasa takut mengambil alih, kalian sulit berpikir jernih. Ketika rasa serakah muncul, kalian mulai mengambil keputusan berbahaya. Itulah kenapa investor sukses selalu punya aturan yang jelas dan disiplin menjalankannya tanpa dipengaruhi emosi sesaat. Mereka tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan kapan harus diam menunggu. Semakin kalian bisa mengendalikan diri, semakin besar peluang kalian bertahan lama di market. Dan percayalah, dalam dunia saham, kemampuan bertahan jauh lebih berharga dibanding sekadar cuan besar sesaat. Salah satu perbedaan terbesar antara investor pemula dan investor berpengalaman ada pada cara mereka memandang waktu. Investor pemula biasanya ingin hasil instan, baru investasi beberapa minggu sudah berharap profit besar. Ketika market bergerak lambat, mereka mulai bosan. Ketika saham turun sedikit, mereka langsung panik. Padahal, investor besar justru memahami bahwa kekuatan terbesar dalam dunia saham adalah konsistensi jangka panjang. Mereka tidak terlalu sibuk mengejar keuntungan harian. Mereka fokus membangun kebiasaan investasi yang sehat, menjaga modal tetap aman, dan terus belajar membaca market dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Mereka sadar bahwa kekayaan besar di saham biasanya dibangun perlahan, bukan dalam semalam. Karena itu, mereka lebih sabar menghadapi proses dibanding kebanyakan orang. Banyak orang gagal di market bukan karena kurang pintar, tetapi karena mereka tidak punya ekspektasi yang realistis. Mereka masuk saham dengan mindset ingin cepat kaya, padahal market bergerak naik turun setiap hari. Saat profit sedikit mereka merasa kurang puas, saat rugi sedikit mereka merasa dunia runtuh. Akhirnya emosi mereka terus naik turun mengikuti warna portofolio. Kalau hijau bahagia, kalau merah stres. Pola seperti ini sangat melelahkan dan berbahaya dalam jangka panjang. Investor sukses tidak membiarkan emosi mereka dikendalikan market setiap hari. Mereka memahami bahwa kerugian adalah bagian normal dari investasi. Bahkan trader terbaik dunia pun tidak selalu profit. Yang membuat mereka tetap bertahan adalah kemampuan menjaga kerugian tetap kecil dan membiarkan keuntungan bertumbuh lebih besar dari kerugiannya. Sekarang coba pikirkan ini baik-baik. Kalau kalian memiliki sistem investasi yang menghasilkan profit konsisten meskipun kecil, lalu kalian menjalankannya dengan disiplin selama bertahun-tahun, hasil akhirnya bisa jauh lebih besar dibanding orang yang terus mencari cuan instan tapi sering kehilangan modal karena keputusan emosional. Inilah kekuatan compound growth yang sering diremehkan banyak orang. Sedikit demi sedikit, profit yang konsisten akan bertumbuh menjadi besar seiring waktu. Tapi masalahnya, kebanyakan orang tidak sabar menjalani proses itu. Mereka ingin hasil cepat sehingga akhirnya mengambil resiko berlebihan. Padahal dalam investasi, tujuan utama bukan menjadi kaya mendadak, melainkan menjadi kaya secara stabil dan bertahan lama. Karena percuma profit besar sekali, kalau setelah itu modal habis akibat kesalahan besar berikutnya. Investor profesional juga memahami bahwa tidak semua kondisi market harus dilawan. Ada saatnya agresif membeli saham, tapi ada juga saatnya lebih baik menunggu dan menjaga cash. Mereka fleksibel mengikuti kondisi market, bukan memaksakan ego mereka sendiri. Ketika market sedang buruk, mereka lebih fokus melindungi modal.
Ketika peluang bagus muncul, mereka mulai lebih aktif mengambil posisi. Ini adalah kemampuan yang sangat penting untuk dipelajari. Jangan merasa harus selalu benar, jangan merasa harus selalu cuan setiap minggu. Fokuslah menjadi investor yang terus berkembang sedikit demi sedikit. Karena di market saham, orang yang bisa mengendalikan ekspektasi, menjaga emosi tetap stabil, dan disiplin menjalankan strategi, biasanya akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk sukses dibanding orang yang hanya mengejar sensasi profit cepat. Setelah kita membahas semuanya dari awal sampai akhir, sekarang kalian mungkin mulai sadar bahwa dunia saham sebenarnya bukan sekedar tentang mencari saham yang akan naik tinggi. Banyak orang terlalu fokus mencari kode rahasia untuk cepat kaya, padahal fondasi terpenting justru ada pada cara berpikir dan cara mengendalikan diri saat menghadapi market. Satu ilmu saham yang wajib kalian kuasai, agar tetap survive dan cuan, bukanlah indikator paling rumit, bukan strategi paling viral, dan bukan rumor saham berikutnya. Ilmu itu adalah kemampuan menjaga modal, mengendalikan emosi, dan tetap disiplin menjalankan strategi, meskipun kondisi market sedang tidak sesuai harapan. Karena pada akhirnya, market akan selalu berubah, kadang naik, kadang turun, kadang penuh euforia, kadang penuh ketakutan. Tapi investor yang mampu bertahan melewati semua fase itulah, yang biasanya akan memenangkan permainan dalam jangka panjang. Coba ingat kembali, berapa banyak orang yang masuk saham saat market ramai, lalu menghilang ketika market mulai turun. Mereka datang dengan semangat tinggi, tapi pergi karena tidak siap menghadapi resiko dan tekanan mental. Itulah kenapa sukses di saham bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal ketahanan mental. Investor sukses tidak langsung menyerah hanya karena mengalami kerugian. Mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, lalu kembali lebih disiplin. Mereka tidak sibuk menyalahkan market, bandar, atau keadaan ekonomi. Mereka fokus memperbaiki diri sendiri. Semakin dewasa cara berpikir kalian dalam investasi, semakin kalian memahami bahwa menjaga konsistensi jauh lebih penting dibanding mencari sensasi profit besar sesaat. Karena profit besar tanpa disiplin biasanya tidak akan bertahan lama. Mulai hari ini, ubah cara kalian memandang market saham. Jangan lagi berpikir bagaimana cara cepat kaya dalam seminggu atau sebulan, tapi pikirkan bagaimana cara menjadi investor yang masih bertahan dan berkembang 5-10 tahun ke depan. Bangun kebiasaan yang sehat. Jangan FOMO, jangan terlalu serakah ketika profit, jangan terlalu panik ketika rugi. Selalu punya rencana sebelum membeli saham, tentukan batas resiko. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Karena market selalu berubah, dan investor yang berhenti belajar biasanya akan tertinggal. Semakin kalian memahami bahwa investasi adalah perjalanan panjang, semakin kalian bisa menikmati prosesnya tanpa tekanan berlebihan. Dan justru disitulah peluang cuan besar biasanya mulai terbentuk secara perlahan. Terakhir, saya ingin kalian ingat satu kalimat ini baik-baik. Di market saham, tujuan pertama bukan mencari keuntungan besar, tetapi bertahan hidup terlebih dahulu. Karena selama kalian masih punya modal, selama kalian masih mau belajar, dan selama kalian tetap disiplin, peluang untuk mendapatkan cuan akan selalu ada. Jangan takut dengan proses, jangan minder kalau profit kalian belum besar. Semua investor hebat juga memulai dari langkah kecil. Yang membedakan hanyalah siapa yang mampu bertahan lebih lama dan terus berkembang setiap harinya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video edukasi saham berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga perjalanan investasi kalian semakin bijak, semakin kuat, dan tentunya semakin cuan.